Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk materi biologi laut pertemuan yang ke-9, yaitu berjudul metazoa laut tingkat rendah, yaitu subbabnya moluska dan krustasea. Di pertemuan nanti kita akan membahas metazoa laut tingkat rendah, tapi yang jenis lain. Nah, kita slide berikutnya. Nah, di sini jelaskan moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya triploblastik slomata. Nah, kemudian dan invertebrata yang bertubuh lunak juga multiseluler. Kalau multiseluler kan tahu kita tuh banyak selnya kan. Kalau triploblastik slomata ini tahu nggak kalian apa kira-kira? Pernah dengar nggak triploblastik slomata nih? Ada yang pernah dengar nggak? Mudah nih. Belum, Pak. Hah? Belum ya? Ada yang tahu nggak? Triploblastik slomata. Kalau nggak tahu saya jelasin ya. Triploblastik slomata itu hewan yang memiliki 3 lapisan tubuh. Ada nih di bawah nih. Saya tandai, takut saya juga lupa kan. Kemudian istilah moluska berasal dari bahasa Yunani, dari musculus yang berarti lunak. Ya, ini moluska itu tentang hewan lunak. Kemudian moluska termasuk dalam hewan lunak, baik yang berupa dengan cangkang ataupun tanpa cangkang. Maksudnya di sini dia di kategori ini yang bercangkang pun lunak, yang nggak bercangkang pun lunak. Maksudnya cangkangnya, kategori lunaknya biarpun dia agak keras tapi lunak, bukan kayak keras kura-kura. Kalau kura-kura itu nggak mungkin kita bilang lunak, itu keras kali itu. Kemudian moluska merupakan filum terbesar kedua dari kerajaan binatang animalia sesudah filum Arthropoda. Nah, dia ini termasuk kategori hewan terbesar kedua setelah filum Arthropoda. Kalau filum Arthropoda tahu nggak kalian tahu apa? Ada yang tahu nggak filum Arthropoda? Atau nggak tahu lagi kali ini? Ada, tahu nggak apa arti filum Arthropoda itu kurang lebihnya gambarannya? Kalau nggak tahu saya jelasin lagi ya. Apa? Ya, kurang lebihnya serangga, tapi kurang lebihnya itu kan Arthropoda itu hewan yang memiliki kaki beruas atau berbuku. Yang khas utamanya emang serangga gitu juga. Kakinya tuh ada, kalau kita kan kakinya tuh kan lurus gitu kan. Kalau dia kayak ada lapisnya tuh, kayak buku-buku tuh. Ada lapis satu, lapis lagi, ada lapis lagi. Beruas lah, itu maksudnya golongan Arthropoda. Serangga juga mungkin termasuk juga Arthropoda. Nah, kemudian di sini pada saat ini diperkirakan terdapat 75.000 jenis dengan tambah 35.000 jenis yang dalam bentuk fosil. Maksudnya ini kan 75.000 jenis ini kan yang masih hidup atau masih ada. 75.000 ini banyak karena hewannya kecil-kecil. Misalkan kalau kayak mamalia kan gajah, panda, dikit ya bisa dihitung. Tapi kalau ini kan beda bentuk dikit udah spesies lain. Nah, itu makanya bisa 75.000 jenis karena hewannya kecil, susah bergerak atau apa, dia kan mungkin nanti kan bakal mati atau nggak bisa bertahan hidup. Nah, dia cepat punah dan berevolusi yang baru. Makanya dibilang ada 35.000 tuh dari jenis fosil. Maksudnya ya udah mati lah, tapi nanti ada yang baru lagi. Kemudian moluska hidup di air laut, air tawar, payau dan darat. Berarti kan darat nih berarti yang hewannya, bukan hewan air. Kemudian habitat moluska dapat berada di palung benua laut sampai pegunungan yang tinggi. Kalau palung tahu? Palung. Kalau gunung kan dari mulai gunung yang tinggi kan sampai palung laut. Palung tahu nggak? Palung. Ini dasar kali, ini harus tahu nih. Kalau misalnya orang bilang kan, oh iya ya nih orang kuliah di perikanan nih. Palung tahu nggak? Nggak tahu palung. Aduh. Apa? Palung itu kayak cekungan di dalam laut, Pak. Lembah laut, Pak. Iya. Iya. Lembah yang Yang apa tuh?
yang si Nita bilang kan lembah laut, ya betul. Satu lagi di state saya nggak nampak orangnya, tapi jadi suaranya suara Cia nih kan. Ya memang ya, cekungan yang apa tuh laut. Kalau yang gunung kan segitiga ke atas, kalau palung tuh ke bawah. Berarti intinya dari bagian yang paling dalam sampai yang paling atas itu adalah si apa tuh moluska tadi. Nah, kemudian moluska dipelajari pada cabang zoologi. Zoologi ini ilmu yang pelajari tentang hewan. Disebut dengan ilmunya malakologi. Nah, kalau dibilang apa tuh malakologi? Oh, itu yang pelajari tentang zoologi. Bukan, yang pelajari tentang moluska. Maksudnya malakologi itu mempelajari tentang zoologi hewan, lebih spesifiknya moluska gitu. Lanjut. Kalau ada yang mau ditanyain ini, tanyain langsung ya. Karena nanti kalau udah di ujung pasti nggak ingat lagi. Kemudian reproduksi moluska. Moluska merupakan hewan hermaprodit. Hermaprodit tahu nggak? Hermaprodit. Ini harus tahu juga sih. Tapi saya nggak contohin yang ikannya, ini saya contohin yang hewannya. Kalau ikannya, apa ya, waktu itu ada belut, itu hermaprodit. Kalau di ikan, belut, apa lagi ya? Setahu saya yang udah pasti belut. Kalau yang, ini kan yang contoh yang hewan kan. Kalau yang pengertian hermaprodit tahu nggak? Aduh, mudah kali ini. Hermaprodit. Ini keterlaluan yang nggak bisa. Sebenarnya yang mempunyai 2 alat kelamin, Pak. Iya, itu dia, mempunyai Yang kawin. 2. Ya, Yang mempunyai ini. 2 alat kelamin. Ya, mempunyai 2 alat kelamin jantan dan betina dalam satu rumah. Maksudnya satu rumah ini dalam satu individu. Kemudian ada juga yang alatnya kelaminnya terpisah berumah 2. Ya, ini maksudnya kalau berumah 2 ini mungkin ada di alat kelamin jantan tapi tidak bisa membuahi sendiri, butuh partnernya. Contohnya kayak bekicot ini kan, biarpun dia mungkin punya jantan betina, dia butuh partner. Begitu juga kayak lintah juga alat kelamin 2, tapi dia butuh partner untuk transfer sel-selnya atau apa kan. Kemudian yang contohnya juga kayak di tanaman, ya. Di tanaman itu kan lengkap ya, ada benang sari sama putik namanya. Tapi dia nggak bisa membuahi sendiri, pasti dia pakai serbuk sari putik dari partnernya melalui penyebarannya angin kan, karena tidak bisa bergerak. Nah, kemudian tuh dibilang ada fertilisasi internal tuh karena pembuahannya jarak dekat. Kalau yang tanaman ini jarak jauh, kalau yang kayak gini kan jarak dekat. Kita lanjut ya. Peranan moluska itu banyak manfaatnya. Salah satunya bahan makanan. Bahan makanan nggak saya kasih gambar karena kan udah sering lihatnya. Kemudian sebagai perhiasan ini sering jadi apa ya? Jadi nilai jual atau nilai tambah dari moluska ini, misalnya kayak cangkangnya, apanya, banyak gambarnya yang tadi saya lihat. Tapi saya ambil ini aja. Kemudian ada serbuk cangkang kerang laut berpotensi untuk obat mah. Obat-obat lain dari moluska juga banyak. Ini salah satu manfaatnya ya. Kemudian struktur tubuh moluska. Tubuh moluska mempunyai 3 struktur utama, antara lain sebagai berikut, yaitu kaki. Kaki ini kan ada yang emang berkaki biasa atau tapi umumnya kakinya itu kan ya seperti fungsinya bergerak, merayap atau apa. Ada juga kakinya udah jadi tentakel. Contohnya kayak sini, si apa tuh? Gurita atau sotong atau apa. Nah, ya kakinya udah jadi tentakel, juga ya masih kaki biasa. Dan kemudian massa visceral, itu bagian tubuh yang lunak tempat terdapatnya organ tubuh. Massa itu macam daging ya, yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Kalau mantel di halaman tadi, nah ini mantel. Bentar ya. Nah, ini rongga mantel yang melindungi massa visceral tadi. Mantel itu zat pembuang, terdapat apa ya, lubang tempat zat pembuangan, itulah yang akan membentuk cangkang lunak tadi, cangkang kayak bekicot nih atau apa kan. Nah, kemudian nih apa tuh? Ini dia massa visceral, bagian dalam organ tubuh yang ini dia yang ada jaringan tebalnya, bisa terdapat organ tubuh. Ini contoh massa visceral di moluska tadi. Kemudian mantel tadi sudah saya jelaskan kan, mantel bagian melindungi massa visceral ya. Mantel mantel mungkin ininya nih, melindungi massa visceral. Kemudian mantel itu bisa menghasilkan cangkang atau apa dari sisa pembuangannya ya. Dan kemudian ini dari bilang sini. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri moluska. Ciri-cirinya kan ada banyak, bisa kita baca, bisa kalian baca sendiri kan. Nah, yang utama tuh triploblastik selomata yang tadi, yang terdiri dari 3 bagian tubuh dia. 3 bagian lah. Kemudian
mempunyai cincin saraf. Cincin sarafnya nggak sempat saya ambil tadi gambarnya. Kemudian organ ekresi berupa nefridia. Ekresi tahu kalian apa? Ekresi. Kalau dibilang ekresi tahu nggak apa? Apa? Keluaran zat sisa Pencernaan. Ya, itu dia ekresi. Keluaran Nah, zat sisa. ya betul. Nah, kemudian ada juga dia mempunyai radula. Radula itu lidah bergigi seperti ini. Nah, ini kalau diperbesar ya. Contoh lidah sebagian dari moluska itu mempunyai lidah bergigi atau radula. Kemudian kalau heterotof tahu nggak? Kalau dia sih bilang hewan ini heterotof. Jadi kalau di bahasa kita nih apa sih heterotof itu apa sih? Oh, hewan ini gini. Makanya dibilang heterotof. Tahu nggak heterotof apa? Hewan Memasak makanan. Apa? Kalau ada dua dia, ada autotrof, ada heterotrof. Nah, si heterotrof ini maksudnya apa? Heterotrof. Ini ya sederhana, harus tahu sih. Ada dua pilihan ya cuman ya, autotrof atau heterotrof. Nah, hewan ini termasuk heterotrof dia. Tahu nggak apa? Tidak bisa membuat makanan sendiri. Tidak Ya. bisa Tidak membuat dapat makanan sendiri. membuat makanan sendiri, Pak. Ya, tidak dapat membuat makanan sendiri. Karena kalau yang autotrof itu kan tumbuhan. Tumbuhan dia bisa fotosintesis. Tapi kalau ini kan hewan. Hewan dia agak jarang bisa fotosintesis. Jadi dia mengambil makanan dari memangsa lah untuk makan. Makanya dinamakan heterotrof. Next. Nah, moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. Nah, ini gambarnya ada nih. Kalau simetri bilateral itu kan ini yang dari cara belahnya itu harus menyamping. Nah, ini baru bisa dikatakan sama. Tapi kalau dibelah lurus takut nggak sama. Kalau yang dibelah lurus ini simetri radial namanya. Itulah maksud dari gambarnya. Kemudian yang keterangan-keterangan lain itu ya keterangan biasa sih. Cukup kalian baca aja nanti ini. Nah, habis itu contoh-contoh hewan moluska nih belum sempat saya cari gambarnya tadi. Karena kan ini gambar sederhana. Nanti bisa saya tambahin nanti sebelum saya bagikan slide-nya, nanti saya tambahin dulu baru saya bagikan. Ada tiram batu, kerang hijau, kemudian ada sotong sejenis cumi ya. Tapi sini beda nih. Kemudian remis, ada juga bekicot. Siapa nih? Bekicot ini kan apa ya? Nggak saya contohin tadi kan, tapi dia moluska juga walaupun bukan di laut. Kemudian sistem organ moluska, sistem peredaran darahnya, sistem peredaran darah terbuka. Nah, ini contoh peredaran darah terbuka. Nah, dia kayak gini. Kalau yang tertutup yang kayak gini, ada menyambung yang terbuka kayak gini. Nah, kemudian di sini diceritain kecuali yang mereka tuh umumnya pakai sistem peredaran terbuka kecuali cephalopoda hewan yang kayak gini, hewan yang lingkar kuning nih. Nah, ini pengertian sistem peredaran darah terbuka tuh dapat kalian baca aja di sini karena panjang ini penjelasannya. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang sistem pencernaan moluska yaitu terdiri dari mulut, esofagus. Esofagus itu semacam ya kayak kerongkongan atau apa. Kemudian lambung, usus, dan anus. Pada jenis moluska tertentu di bagian mulutnya terdapat organ seperti rahang dan lidah yang bergigi. Lidah yang bergerigi tadi tahu apa namanya? Masih ingat nggak tadi? Belum lama sih. Atau udah agak lupa ya. Ada ingat nggak? Nama latinnya tadi. Tadi kan kita menyebabkan. Tadi kita menjelaskan ini adalah lidah bergerigi. Sekarang kalau lidah bergerigi masih ingat nggak nama latinnya? Atau lupa? Kalau lupa nggak apa? Nama latinnya tadi radula. Mana ya? Saya coba kita balik jauh nggak ya? Ini dia radula. Betul nggak? Radula, lidah bergerigi. Cepat juga kalian lupa. Nah, kemudian ini sistem pencernaan udah. Ini sistem saraf moluska adalah terdiri dari cincin saraf. Memang cincin saraf ini ragu-ragu tadi saya ambil gambar. Takutnya nanti kan salah ambil udah lucu juga. Jadi saya cari lagi gambarnya di sini ya, cincin saraf. Tapi kan karena dia kecil, ya saraf manusia aja nggak kelihatan, bagi saraf hewan. Tapi ada mikroskop. Kita lihatlah.
sistem ekskresi moluska. Ini tadi menggunakan ya sistem pembuangannya menggunakan nephridia, kemudian sistem respirasinya itu respirasi tahu? Respirasi. Pernapasan. Pernapasan, Pak. Untuk bernapas lah pokoknya, bukan pernapasan ya, respirasi bukan pernapasan, maksudnya salah satu bagian dari pernapasan, maksudnya salah satu prosesnya. Tadi bilang di sini kan, kalau hewan itu di air pakai insang, tapi kalau dia di darat pakai paru-paru. Tapi moluska kayak jarang masih pakai paru-paru, karena paru-paru tuh biasanya hewan besar. Tapi nanti mungkin ada, kita juga nggak bisa bilang nggak ada. Sebetulnya memang ada hewan moluska kecil yang pakai paru-paru, karena paru-paru dia emang yang besar, untuk hewan besar. Kemudian, sistem ini berfungsi mirip paru-paru, mirip. Kemudian di sini apa nih ya, klasifikasi moluska. Nah, di sini belum saya ambil gambar juga. Dia ada Amphineura, nah, ini penjelasannya. Contohnya chiton. Chiton ini ada deh gambarnya kayak bulat di laut tuh kayak apa, hewan beruas. Nanti saya ambil gambarnya. Kemudian ini Scapoda. Ini contohnya. Kemudian ada Gastropoda. Gastropoda siput, sering dengar kan. Kemudian ada Cephalopoda yang ini, ya, Bivalvia. Kalau Bivalvia ini tahu kan? Bivalvia sering nih disebutkan kalau di FPIC tuh jenis-jenisnya apa. Makanya nanti saya ambil gambarnya juga. Tapi ada yang tahu nggak Bivalvia ini apa? Sejenis hewan apa? Bivalvia. Kerang-kerang juga, Pak. Iya, sejenis kerang-kerangan ya Bivalvia. Jadi kalau kalian bilang, kalau ada yang bilang Bivalvia itu apa? Oh, sejenis kerang-kerangan. Nah, kemudian di sini kita sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu krustasea. Tapi masih satu pertemuan. Satu pertemuan membahas dua apa tadi ya? Dua materi. Apa tadi? Moluska dan krustasea. Nah, sini krustasea berasal dari bahasa Latin Crustaceus animalia, yang berarti hewan yang bercangkang. Hal ini merujuk pada rangka luarnya. Jadi kan cangkang ini bukan cangkang atau tepurung sebenarnya. Ginilah, cangkang dia tuh krustasea bukan cangkang abadi, bukan cangkang kayak kura-kura. Kura-kura kan abadi dia. Tapi kalau lebih ke pelapis lah. Ini contohnya belalang lah. Contohnya belalang. Nah ini kalau krustasea contohnya ini lobster atau kepiting. Waktu ganti kulitnya itu dia masuk tadi krustasea. Keras tapi bisa dilepas, bisa berganti. Kemudian kerasnya ini berdasarkan apa tadi, kitin atau kalsium karbonat CaCO3. Makanya saya dulu pernah dengar waktu S1 kan, waktu kita pelihara lobster kayak sering-sering diganti air yang bercampur kapur. Kapur kan ya kayak CaCO3 kan. Kalau dengan itu sering kasih makan, sering ganti air dengan CaCO3, dia cepat ganti proses penguatan cangkang baru. Jadi cepat ganti kulit, cepat juga besar. Cuman cepatnya juga nggak cepat kali. Salah-salah taruh kebanyakan bisa nggak seimbang juga pertumbuhannya. Kemudian sini karakteristik krustasea. Ciri-ciri umum krustasea adalah ada exoskeleton, maksudnya kerangka luar. Skeleton ini kan kayak apa ya? Kayak kerangka atau tengkorak. Exo itu luar, kerangka di luar. Jadi dia semacam ada kopian badan tubuhnya, tapi dia di luar. Ya emang nanti dia harus diganti dengan molting. Molting tadi kayak di luar. Ya, tadi kan gambarnya yang belalang tadi, dia berganti. Tapi kalau di hewan saya nggak tahu apa namanya molting atau apa. Tapi kalau di krustasea, kepiting, sama lobster dia namanya molting. Dia ganti kulit baru. Ini kulit lamanya ditinggalin, nanti dia keluar kulit baru yang akan mengeras dengan sendirinya. Nah, kemudian ini susunan badannya umumnya gini, ada cephalon, ada torak, ada bagian badannya di sini abdomen ya, bagian dalam. Nah, kemudian susunan tubuh krustasea ini maksudnya ada berbagai macam jenis, kayak pembagian struktur tubuh lah, Pak. Nah, kalau kita kan, kalau tangan ya tangan aja lurus, kalau badan juga badan aja. Sementara kalau hewan-hewan ini ada fungsi lagi, kayak sini kan ada tempat matanya, di tempat tangannya sebagai fungsi apa, di sini juga ada bagian tengahnya, bagian bawahnya juga ada pemisah-pemisahnya. Jadi kan banyak jenisnya. Umumnya hewan kayak gitu. Nah, kalian lihat di bawahnya. Nah, ini sistem respirasi dan resirkulasi ini kan, kalau krustasea berukuran besar bernapas dengan insang, kemudian yang kalau yang kecil bernapas menggunakan permukaan tubuh. Tadi kan yang di slide sebelumnya dibilang paru-paru kan, itu mungkin jenis lain. Tapi kalau di sini dibilang sekali lagi, kalau besar itu insang, kalau kecil menggunakan permukaan tubuh, lebih cocok yang ini. Karena kan ini saya
Contohnya bukan Crustacean, ini Annelida kalau cacing. Jadi kan dibilang nih kalau menggunakan yang kulit tubuh itu menggunakan kutikula. Kutikula itu lapisan kulit tipis di bagian hewan itu, dia bernapasnya dari sini ya. Ini kalau bagian yang hewan kecil pakai ini, tapi kalau yang hewan tingkat tinggi dia menggunakan insang. Nah ini peredaran darahnya sama kayak moluska tadi juga, peredaran darah terbuka. Itu enggak terbuka. Nah, darah terbuka ini dah peredaran darah terbuka, ini darah tertutup. Ini yang tertutup nih yang Annelida cacing tadi. Ini contohnya tadi kutikulanya cacing tapi dia yang kita bilang Crustacea. Kemudian sistem reproduksinya itu hampir semua Crustacea kecuali teritip. Teritip ini yang ada di laut atau di pantai itu yang di tempat sandar pelabuhan tuh di kaki-kakinya itu biasanya banyak teritip. Nah, ini kan kecuali teritip dia sistem sistem reproduksinya itu secara seksual, berarti yang kayak kopulasi, kayak bertemu jantan dan betina. Nah, ini contohnya lobster betina nih, lobster jantan. Jadi dia harus bertemu. Kalau yang tadi kan ada hermaprodit kan, kalau yang ini enggak. Nah, kemudian di sini dibilang mereka mencapai fase dewasa setelah melewati 2 tahap larva yang berenang bebas. Maksudnya itu kan dia bentuk dari lahir bukan kayak gini. Dari lahir tuh dia ada bentuknya kayak mana. 2 kali perubahan bentuk baru dia menjadi bentuk seperti ini, baru bisa melakukan perkawinan. Bukan dari awal bentuk udah kayak gitu wujudnya. Kemudian lanjut. Di sini Crustacea berkembang menjadi larva Nauplius. Ini pertama waktu habis telur tuh mungkin jadi Nauplius kayak kayak apa ya? Anakan atau larva. Emang bentuknya beda-beda kan? Nah, kayak aslinya kan. Dia banyak alat tambahan atau apa, bentuk berbeda, nanti dia berapa ya, kayak kupu-kupu, metamorfosis. Jadi fase berikutnya. Kemudian sistem ekskresi pembuangannya adalah di sini ada dari organ ekskresi utama dari Crustacea adalah pasangan kelenjar. Berarti kelenjarnya ada 2, antena dan maksila. Oh, si antena dan maksila. Kelenjar ini disebut juga kelenjar hijau, lebih dari 90% dari sampah nitrogen dibuang dalam wujud amonia. Nah, jadi dia membuang nitrogen itu yang dari makanannya kan ada unsur N atau apa, ada nitrogennya, nanti dibuang dalam bentuk amonia. Amonia juga nitrit, ada N-nya juga, sama masuk N, keluar juga N. Kemudian sini klasifikasi subfilum Crustacea. Maksudnya Crustacea ini kan filum. Subfilum itu berarti bagian yang terkecilnya lagi di bawahnya apa ya? Di bawah Crustacea tadi ada hewan-hewan kecil lagi. Inilah ada jenisnya tadi. Kelas Brachiopoda, kemudian Cephalocarida. Ini Brachiopoda ini. Cephalocarida ini memang hewan-hewan kecil nih, agak jarang terlihat. Kemudian Remipedia ini. Kemudian ada juga Maxillopoda, ini gambarnya. Ostracoda kayak gini. Kemudian ada Malacostraca, ini sering kita dengar. Ini bentuknya juga kayak ketam atau apa ya. Nah, ini lebih sering kita dengar. Kalau yang atas tadi agak jarang, tapi kalau yang ini sering dia. Kemudian ciri-ciri Crustacea itu ini. Oh, nanti gambarnya saya tambah, ini belum ada gambar. Mempunyai pada biasanya perkembangannya melalui fase larva. Jadi dia ada tahapan larvanya dulu. Kalau moluska tadi nggak ada. Tapi kalau yang Crustacea ini ada tahapan larva. Habis telur dia larva dulu, jadi juvenil, jadi zoea, baru jadi anakan atau apa. Kemudian kan yang lain yang kayak biasa aja atau apa. Kemudian di area depan ada 2 mata tanpa komposit. Nah, ini belum saya ambil gambar, nih saya tambahin. Nah, kalau yang lain-lain ini kan ya kurang lebih nanti bisa dilihat atau emang umum lah, bisa dibaca. Ini juga ini masih yang umum ya, kaki renang, dada. Nah, saya lihat tadi ada kulit kepala dilindungi dengan cangkang keras. Kemudian ini masih sistem sirkulasi terbuka, saya tambahin gambarnya. Kemudian contoh manfaat Crustacea. Di sini kan manfaatnya misalnya untuk jadi makanan kan. Contohnya yang ini ya, kepiting. Kemudian juga lobster Amerika atau apa tuh, udang atau apa. Dan ya, materinya kayaknya sampai di sini aja. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan ditanyain atau apa sambilan saya absennya dulu ya. Terus absennya tinggal pula tadi. Saya ambil bentar. Maaf absennya tadi tinggal di kampus, jadi saya pakai yang kertasnya dulu. Saya panggil dulu ya. Rizka ada? Rizka Santi.
Rizka, sini siapa yang ada? Nurul ada. Hah? Ada? Ya, Rizka ada ya boleh ya. Rina ada? Rina mana suaranya? Ada Pak. Oh, Rina ada tuh. Ada Pak. Dewi Sartika? Batuknya aja terdengar. Dewi Sartika mana? Pak. Ada kan? Lucy? Lucy? Hadir Pak. Ah, Lucy. Hadir. Sumi ada tadi. Oke. Ricky ada? Ricky ada? Ada, tapi nggak tahu kemana orangnya. Ricky kayaknya lagi itu dia apa ya sosialisasi ya. Kemarin ketemu di kampus. Kayaknya tadi sempat masuk bentar. Ini si Agnita ada tadi. Nurul ada, Mil Ada Pak, ada. Oh ada ya. Pak. Oke Ki. Ini Cia ada tadi kan? Oh kelihatan. Mahmud ada? Mahmud. Ada Pak. Oke. Ya Pak. Kamil ada sini Kamil. Ya Pak. Teku Rizky Padil ada? Ada Pak. Oke. Reva nih. Oh Reva ada? Reva. Mana nih Reva Sri Handayani ya? Kita tunggu dulu ya. Devia ada Devia? Hadir Pak. Oke Devia ada. Si Evi? Evi Ada Lisa. Pak, ada. Ada kan? Kasman? Ada Pak ya. Kasman mana nih? Kasman sama si Cut ada? Kasman dan si Cut. Ada Pak. Oh Kasman ada nih. Ada. Si Cut ada Cut. Cut cuma ada di grup kah? Hilang di telan bumi Pak. Mana si Cut di grup doang kayak tadi. Di sini mana? Si Revani ada? Revani. Ini Reva kayaknya nggak ada ya. Berarti ini sambil nunggu 2 orang lagi nih ada yang ditanyain nggak? Ada yang ditanyain tentang mata kuliah ini atau yang lain? Saya tunggu. Ada Pak. Oh iya, silakan. Pak tadi di bagian ikan yang memiliki lidah bergeri itu kan ada tadi Pak. Iya, yang Jadi fungsi Radula tadi kan? lidah. Iya Pak. Fungsi Bentar ya. lidah yang bergerigi untuk tersebut itu apa Pak? Gimana? Bentar saya mute Fungsi. si Lucy lah. Oke. Yang bertanya siapa sih? Saya mute si Lucy tadi. Yang Lucy yang bertanya ya. Yang bertanya siapa nih tadi? Hah? Lucy, Pak. Oh, maaf. Tadi yang bertanya Lucy malah Lucy yang saya mute. Ada 2 orang yang bersuara. Harusnya ini Sumi bersuara. Matikan lu Sumi. Oke. Apa tuh? Radula tadi ya. Ini dia. Kenapa tadi? Jadi fungsi ikan yang lidahnya bergerigi itu apa itu Pak? Oh, kayaknya saya tadi nggak bilang ikan sih, karena kan ikan itu dia kayaknya bukan krustasea. Ikan itu apa ya? Vertebrata kalau ikan. Krustasea ini hewan lain yang lidah bergigi itu fungsinya biar makanannya nggak lepas. Kalau dia apa tuh nggak ada bergerigi lepas ya mungkin makan makanan kecil kan. Ini mudah, sekalian jadi penyaring juga dia bakal ketarik sama si radula tuh misalkan ada plankton atau apa makanan lainnya bakal bakal ketangkap atau apa sama si di radula tadi. Nah gitu kurang lebih. Lucy adiknya dikondisikan sedikit. Tapi nggak apa, manage jangan apa. Terus ada lagi mau tanyain? Tadi jelas belum yang itu tadi radula, Lucy? Jadi saya bilang kayaknya saya rasa nggak ada ikan, bukan ikan. Setahu saya ikan bukan krustasea dan kalaupun hewan ini radulanya kayak tadi fungsinya buat biar makanannya tuh mudah terperangkap, nggak lari gitu, biar mudah mencernanya dan banyak tersaring. Gitu. Oh bagi saya. Gimana Lucy?
Jelas. Dah, jelasan. Ada lagi yang bertanya? Pertanyaan tentang slide ini atau di luar slide ini? Ini masuk Ya. YouTube ya Pak? Oh iya, makanya nanti kalau yang mau ngomong yang lain-lain saya stop. Saya matikan dulu pause-nya, jangan sampai ya terekam yang aneh-aneh. Jadi kalau ada yang mau ngomongin orang lain, tak bilang dulu mas saya pause Oke, dulu. Pak. Wah, capek kita cut-nya nanti. Kalau kayak gini kan nggak sakat. Jadi bisa materinya bisa diulang nanti. Kalau kalian masukin ke situ kan, kalian nonton lagi ya. Oh ada wifi, nggak ada wifi ngapain? Ini bisa diulang lagi. Misalkan telat masuk kan. Banyak kita kan, paket, Pak. Hah? Enggak semua orang banyak paket. Oh ini nggak penting ya, saya pause record dulu lah. Ada lagi yang tanyain? Tentang kuliah atau materi ini atau apa? Udah jam berapa nih ya? Sini nggak kelihatan jamnya. 12.18, Pak. 12.18, oh, cepat kali masih. Tapi nggak lama-lama juga nih. Kalau udah beres ya udah, mana juga. Nanti kalian dapat tahu ada kegiatan lain kan. Tapi kalau ada mau tanyain, tanya aja dulu. Yang tugas tadi bisa juga. Kalau saya jelasin tugas tadi ya sama recordnya lah. Pause. Ada yang tanyain lagi? Oh, berarti si Revani di rumah suci ya? Oh, bukan Revani itu. Ada lagi tanyain nggak? Pak. Itu saya pikir Revani tadi di absen nggak dengar ya. Revani pasaran kali mukanya Pak. Hah? Oh Revani, oh enggak, biasa tuh. Ada yang tanyain lagi nggak nih? Siapa lower hand? Oh ada si Mila ya? Oh mau pakai raise hand ya? Coba mau tanya apa tadi? Mila? Di sini dia tadi Pak. apa? Salah. Mau Oh, permisi itulah. tadi Pak, salah. Oh, permisi. Permisi Salah. tinggal bilang aja nggak apa permisi Pak, nggak apa. Oke, ada yang tanyain lagi nggak? Ada yang tanyain lagi? Ada yang pingin question? Ada nggak? Atau pada mau selesai nih kayaknya nih. Mau selesai aja, Pak. Soalnya ujian. Oke, Pak. Oh iya, soalnya penjelasannya udah juga. Jadi kalau penjelasannya udah nggak masalah. Nanti kalau apa tinggal putar balik. Kalau yang nggak jelas tanya di grup atau apa. Oke deh. Yakin ya kalau nggak ada berarti saya tutup aja ya. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Semoga materinya dapat bermanfaat. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan atau bisa di kolom komentar tuh. Jadi kan pertanyaannya per subbab dia. Oh materi ini tanyanya di sini. Kalau tanya di grup dia tenggelam dia. Apalagi chatnya pun deras sekali di sini. Kok udah Selasa hampir penuh kan. Nah berarti saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.